Panglima Kodam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan belum lama ini merilis buku berjudul Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara. Berisikan catatan perjalanannya semasa menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Buku ini mengisahkan momen-momen dirinya saat mengamankan Presiden Joko Widodo. Cerita yang bermula ditulis Muhammad Hasan melalui ponselnya sejak 5 Februari 2016 hingga 12 Januari 2018 layaknya catatan harian. Ada beberapa cerita dikatakan Muhammad Hasan yang menggambarkan kejadian yang mungkin masyarakat hanya mengetahuinya secara umum, tetapi tidak secara detail. Dalam buku ini nanti akan diungkapkan setiap peristiwanya secara detail. Kebiasaan mencatatkan setiap kegiatan pengamanan yang dilakukannya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, menjadi cerita menarik yang ditumpahkannya dalam buku sebanyak 300 halaman. Mantan Danjen Kopassus itu menyusun buku mengisahkan perjalanannya dengan Jokowi di Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur. Dalam buku tersebut, Muhammad Hasan juga menceritakan momen paling heboh dan cenderung bisa disebut agak gila yang dialaminya saat mengamankan Jokowi, yaitu saat dirinya mengendarai motor trail bersama Jokowi dari Wamena ke Habema, Papua. Menerjang wilayah rawan membuat Muhammad Hasan sempat berkata dalam hatinya, "Wah, gila banget Bapak Presiden mau naik motor di wilayah tersebut." Tak hanya menjadi kisah yang paling berkesan, pengalaman tersebut membuat Muhammad Hasan merasa sangat dipercaya oleh Jokowi sebagai pengawalnya. Presiden Joko Widodo turut menorehkan kata pengantar dalam buku yang ditulis Muhammad Hasan ini. Ia pun berharap buku yang dirilis mantan pengawalnya itu menjadi pembelajaran bagi generasi muda agar mencintai Indonesia. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Imani dalam program One on One, yang kalau misalnya program kali ini tampaknya sedikit mengingatkan saya pada nostalgia ketika saya masih bertugas di lapangan dulu, tepatnya di Istana Negara dan juga Istana Merdeka sebagai salah satu jurnalis yang meliput kegiatan dari Presiden Joko Widodo, terutama di tahun 2017 hingga 2018 yang lalu. Saat itu saya bertemu dengan beberapa pihak dan juga banyak orang yang tentunya masih membekas di di pengalaman saya atau pikiran saya begitu. Salah satunya adalah Komandan Grup A Paspampres tahun 2016 hingga 2018 yang saat itu bertugas begitu mengawal kegiatan dan juga rutinitas dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan saat ini kebetulan beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya Jayakarta. Majen TNI Muhammad Hasan yang juga mungkin warganet kemudian juga masyarakat mengenal karena beliau dikenal cukup aktif begitu di dunia digital atau media sosial. Langsung saja mungkin kita mengobrol bersama beliau malam hari ini. Selamat malam Pak Pangdam. Selamat malam Bani. Lama tak bertemu ya Bapak? Iya, lama banget ketemu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini Bapak tampaknya rutinitas dan juga kegiatannya cukup berubah drastis begitu ya Pak ya. Dan yang terbaru ini meluncurkan sebuah buku. Langsung saja saya tunjukkan ya Pak ya, Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara. Ini berangkat dari pengalaman Bapak ya ketika bertugas sebagai Komandan Grup A Paspampres ya Pak ya. Betul. Kabarnya saat itu pengalaman Bapak dicatat di dalam handphone. Iya. Masih ada nggak Pak catatannya kalau boleh tahu? Ada. Bener? Masih ada? Masih ada. Mungkin Bapak boleh lihat. Ini memang saya catat. Selama bertugas 2 tahun mencatat semuanya Pak? Ya, saya mencatat semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dengan Pak Jokowi. Mulai dari tanggal berapa, kemana, kemudian ngapain di situ gitu loh, ngapain itu. Itu ini nih. Wah, banyak banget, makanya sudah penuh baru saya masukin ke laptop waktu itu. Itu startnya dari titik mana Pak kalau boleh tahu mungkin diceritain? Dari awal kan saya kan mencatat semuanya gitu. Bahkan di catatan saya ini ada daftar daftar provinsi kabupaten yang saya tunjuk ini.
ada 165, kemudian ada 20 sekian luar negeri. Itu selama bertugas Bapak? Iya. 160. Wih, ratusan. Oke, berarti ikut 165 itu yang saya hitung di luar Jawa Barat sama DKI. Oke, yang Jawa Barat sama DKI sendiri juga akan lebih banyak daripada Ya, itu kan ya Pak ya? rutin kan, tiap hari kita jalan dari Bogor ke Jakarta, ya itu kan rutin. Kalau yang di luar Jawa, Oke. di luar Jawa kebanyakan. Baik, Bapak kalau mungkin boleh cerita sedikit Pak, ketika bertugas sebagai komandan atau sebagai pas pampres tersebut, berarti dalam satu hari 24 jam, itu masa tugasnya atau durasi tugas berapa Pak? Ya sangat tergantung dengan rundown yang dipunya Pak Jokowi sendiri kan. Kalau di istana ya kita agak nyantai dikit lah kan, maksudnya hanya kegiatan internal di dalam rapat-rapat lah gitu. Tapi yang saya catat ini kan banyak kan setelah kita keluar dari istana kemudian ke daerah. Paling tahu sendiri kan kalau kan ke daerah kan tidak satu tempat, beberapa tempat satu hari gitu, seperti itu. Bisa langsung loncat-loncat tempat Bisa gitu ya, loncat-loncat beda-beda tempat ya. Oke, kita sedikit bedah dari isi buku ini ya Pak ya. Menjaga Jokowi, menjaga Nusantara, judulnya aja udah menggugah begitu. Saya baru dapat kemarin Bapak dan kemudian langsung saya baca, tapi belum selesai mungkin ya. Sedikit mungkin digambarkan Pak momen-momen menarik yang terjadi di buku ini begitu. Di Nusantara, bagi menjadi 3 bagian ya Pak. Nusantara. 4 bagian. 4. Nusantara Barat, Nusantara Tengah, Timur sama momen tergila mengawal Jokowi. Oke. Momen tergila kita simpen di akhir ya Bapak ya, biar jadi gongnya begitu. Tapi mungkin kenapa dibagi dari barat, tengah, timur begitu Pak? Awalnya saya mengurutkan dari mulai saya pertama berdinas di Mandalika waktu itu, tetapi saya pikir wah ini kalau di bolak-balik Sumatera kemudian NTT balik lagi itu agak kurang bagus. Jadi saya buat 4 Nusantara Barat, Tengah sama Timur sama berumuman yang paling Tidak terlupakan. Tidak terlupakan lah sama saya seperti itu. Oke, kita bedah dari Nusantara Barat dulu kali ya Pak ya. Salah satu yang menarik waktu yang saya baca itu pengalaman ketika Bapak dan juga kawan-kawan pas pampres mengawal kegiatan Pak Presiden Joko Widodo pasca ada bom meletus di Kartosuro. Betul? Iya. Iya. Boleh diceritakan Pak saat itu kayak seperti apa momennya? Lagi chaos kan Bapak? Bukan chaos ya. Waktu itu saya ingat pertama kali Bapak berlebaran di Padang. Berlebaran di Padang waktu itu sholat Idul Fitri di Padang, 20 malam kalau nggak salah di sana itu. Ketika malam sebelum malam takbiran kalau nggak salah ya, itu ada kejadian bom di Solo. Ada bom di Solo yang terus masuk ke Polres kemudian meledakkan diri di situ gitu. Dan setelah kita berkegiatan di Padang waktu itu, jadi kita pulang ke Solo nih. Di Solo, kemudian sampai di Solo pas hari Kamis, besok Jumat. Salat Jumat. Iya, mau salat Jumat. Dan saya tahu kebiasaan Pak Jokowi di Solo itu, kalau Jumatan tuh kalau ditanya Pak, ke Jumatan di mana? Udah jalan aja katanya. Belum menentukan tempat Nah, gitu ya? karena dia tahu sangat hafal Solo kan. Kemudian jalan, kemudian di situ sholat seperti itu. Dan akhirnya itu saya kan karena melihat situasi yang kurang kondusif setelah ada ledakan itu saya sampaikan ke siapa itu ya, ke Pak Sigit, sama Pak Kapolri itu. Iya. Bilang Bang, besok kayaknya jembatan kita harus pilih nih, jangan sembarang tempat seperti biasa. Karena pengamanannya kan ada. Oh iya boleh. Salah adanya gimana katanya? Kita carikan tempat di instansi militer ataupun kepolisian sebenarnya atau instansi pemerintah yang aman kita bersterilkan. Udah kita pilih lah gitu. Waktu di Koren Solo, kebetulan dandannya Pak Maruli, saya telepon, kan nggak bisa, nggak direhab masjid katanya. Ke Polres nggak mungkin lagi di Polres kan, di Polres lagi habis ledak kan. Ini saya ngerti Solo. Coba grup 2 Kopassus kan namanya Solo. Saya telepon komandan grupnya itu. Nah, komandan grupnya dan komandan sekarang nih Rafael. Sulang kan satu angkatan nih. Bro, nanti besok Bapak mau ke situ. Oh ya bener jangan main katanya. Iya betul Bang, ini udah oke katanya. Saya udah lapor ke Pak Mensesnek dan Pak Anggit itu oke, besok kita kondisikan dan beliau setuju. Karena malam itu kita komunikasikan supaya beliau siap nih. Jadi di lembur malam jam 2 pagi itu Bapak ke sana tuh. Karena ya itu koordinasi harus dilakukan sedemikian rupa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begitu ya Pak ya? Iya, dan memang alhamdulillah Kopassus kan, jadi dia sudah biasa dikaget-kaget seperti itu kan. Tapi mereka siap juga. Oke, tapi momen-momen seperti ini sepertinya sering terjadi ya Pak ya dalam mengawal keseharian Pak Presiden ya? Ya hampir setiap kunjungan adalah kejutan-kejutan kecil yang seperti itu gitu. Bapak suka memberikan kejutan? Gitu, ya seperti itu juga. Oke, awal-awal kaget Pak? Kaget dan itu juga yang
akhirnya membuat saya harus beradaptasi dengan itu. Maka di buku saya kan saya ada di pembukaan saya sampaikan di pembukaan itu ada adaptasi, ada ritual beliau, adanya teladan beliau ke bangsa bagaimana gitu, seperti itu. Jadi apa yang menjadi ciri khas Pak Jokowi itu yang selalu berdekat dengan ingin berdekat dengan rakyat, kemudian tidak protokoler dan selalu tidak terduga, unpredictable itulah yang membuat kita akhirnya Basarnas itu mempunyai inisiatif dan inovasi. Gitu. Aturannya juga berubah ya, Pak Muhammad Hasan ya? Aturan sangat berubah. Kalau kita mengikuti mengacu kepada peraturan Panglima TNI tentang pengambil HIV itu kan sangat saklek dengan mau jumlah mobil berapa, kemudian juga masuk ke sana terus bagaimana kan ada pengamanan tim Evan mendahului ke sana. Tapi ini kan nggak bisa kita kalau Pak Jokowi seperti itu gitu. Oke, apalagi kalau keluar dari kota gitu ya, misalnya kayak keluar DKI Jakarta dan juga Jawa Barat biasanya kalau di DKI kan yang saya ingat pasti ada tim advance terlebih dahulu, kemudian juga melakukan pengamanan atau sterilisasi. Tapi kalau keluar ketika belusukan tidak bisa. Ya sebenarnya ada tim advance gitu ya. Misalnya di titik A ke titik B ada tim advance gitu. Kalau kita tidak boleh domino ke pasar tengah jalan apa coba kita. Pak jangan Pak, bukan begitu, nggak mungkin kita begitu kan. Tapi akhirnya itu yang membuat kita berpikir, akhirnya kita membuat modifikasi sedikit-sedikit seperti rangkaian beliau itu pada saat di daerah itu dulu tidak ada namanya sebuah bis yang berisi pasukan pengamanan tirai yang setiap turun. Hanya karena membutuhkan itu, hanya kita buatlah satu sistem pengamanan, ada satu kendaraan besar yang pengangkut 10-15 orang. Untuk ketika Pak Jokowi mendadakan masuk ke pasar, udah mereka turun. Jadi kita membuat modifikasi seperti itu. Saat itu jumlah keseluruhan dari pasukan Pas Pampres, terutama grup A ada berapa Pak? Ya keseluruhan kalau grup A ada 400-an orang. Tapi kan yang nempel pada hari itu kan tidak semua kan bergilir kan. Yang ada gilir cuma saya dengan Pas Pampres. Yang lain bergilir semua. Oke, nggak ada shift-shiftan ya Bapak? Nggak ada shift-shiftan kalau kita. Oke, tadi Kartosuro, terus kemudian kalau kita bergerak ke arah tengah begitu ada Mandalika, terus kemudian kalau baca di sini ada beberapa momen menarik begitu di Nusantara Tengah. Mungkin saya sedikit breakdown ini, soalnya kata-katanya sangat menarik. Rangkulan anak alay Balikpapan. Alay loh, gimana nih Pak Maijen? Monggo. Itu apa namanya? Suatu kejadian yang tidak sangka-sangka sebenarnya. Dan saya pun bertindak ya spontan juga gitu. Cuma itu kan viral, kan ada videonya, Kalau dilihat itu di buku itu ada QR code-nya, itu sampai ada videonya sih gitu. Jadi buku ini kita dilengkapi dengan QR code yang menghubungkan kepada video-video yang viral-viral tersebut. Tapi ini kan kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi pengamanan dari presiden atau pimpinan negara-negara lain begitu, kayaknya jarang sekali ada warga atau civilian atau sipil yang bisa mendekati orang nomor satu di negara ini kan. Tapi kalau Pak Presiden tampaknya cukup approachable gitu. Soalnya beberapa kali kan video kita suka tonton, tiba-tiba ada yang nyelonong, mau menyentuh Bapak, terus kemudian minta jabat tangan seperti itu. Termasuk salah satunya ini ada anak dari Balikpapan yang merangkul Bapak begitu. Ya itu sebenarnya kan kebiasaan beliau yang setiap ke daerah itu pasti ada kesempatan mengunjungi mall. Itu di Balikpapan kejadiannya itu. Ya, pada saat beliau itu masuk mall kemudian berkegiatan di mall, pas mau pulang di dekat mobil, beliau selalu manggil tuh, ada orang berteriak-teriak manggil beliau, dipanggil satu-satu untuk berfoto, untuk berselfie sama beliau. Itu datang kok dipanggil tunjuk, dipanggil dibawa sama Pak Wapres, didiamkan sebelah Bapak, biasanya kita di belakang nih. Hanya saya bicara tapi saya diam aja biasanya kan tidak agresif gitu. Tapi anaknya saya lihat ini kok kayaknya melambai nih. Agak sedikit aneh kan, saya nih agak aneh nih. Karena antusiasme kayak euforia sekali mau heboh banget tuh. Dengan caranya terus jalannya ke saya juga ini kok ada. Saya wanti-wanti di belakang. Ternyata benar pada saat sampai sebelah Pak Jokowi tangannya langsung begini. Mengerangkul gitu. Saya tarik sekali, dia masih mengerangkul lagi. Lalu saya tarik lagi, terus saya tepung ke pinggangnya supaya dia tersadar gitu kan. Karena kan mungkin orang euforia kan karena juga nggak lihat orang kan. Aja dia diem. Tapi ya refleks begitu. Iya, refleks sekali. Oke. Ini gestur-gestur dari masyarakat atau lagi-lagi gitu warga sipil yang tidak terlihat ketika mereka bersinggungan dengan presiden-presiden sebelumnya begitu. Dan ini sering terlihat begitu ya ketika Bapak menemani rutinitas Pak Jokowi. Sering terlihat karena mungkin ya antusiasme masyarakat ketika bertemu Pak Jokowi sangat tinggi sekali. Dan memang betul ya Pak Jokowi itu bertemu masyarakat, salaman, foto itu kayak mood booster buat beliau kayaknya tuh.
secapek-capeknya beliau kalau ke suatu daerah, masih jam 8 masuk hotel pasti nyari mall yang buka di mana. Terus cari makan, tempat makan ya, masuk kuliner. Makan, masuk mall. Oke. Kemudian kita sama masyarakat, ya itu aja. Yang akhirnya itu menjadi kegiatan yang ya ritual beliau lah, seperti yang sering berlakukan. Dan 2 tahun bersama dengan beliau juga para pas pampres terbiasa begitu, terutama Sangat Pak terbiasa. Hasan ya. Oke. Dan kita berkesimpulan akhirnya kan ya mengawal Jokowi itu harus mensinkronkan antara rasa nyaman beliau dengan amannya beliau. Kadang-kadang belum tentu berjalan beriringan. Sangat bertentangan sebenarnya kan, orang nyaman belum tentu aman kan. Dia nyamannya mungkin masyarakat di tengah kerumunan begitu, kan bagi kita nggak aman. Tapi dia pengen nyaman di situ. Nah, hanya kita membuat satu titik temu antara rasa aman dan nyaman dulu bagaimana. Nah, itulah yang hanya kita berpikiran jadi kreatif, gimana caranya supaya beliau aman dan nyaman. Jadi modifikasi terus kemudian di-upgrade begitu ya Pak ya sistemnya. Itu juga. Baik, kalau tadi kan bersinggungan dengan manusia begitu ya Pak Presiden Republik Indonesia ini bersinggungan dengan sesama manusia, terus kemudian ada kejadian tidak terduga gitu. Kalau yang sekarang, kalau saya baca di Nusantara Timur nih terutama begitu Pak Hasan, ini bersinggungan dengan situasi dan juga kondisi yang belum tentu aman dan juga nyaman untuk Pak Jokowi. Waktu ke Wamena begitu ya Pak, koreksi saya kalau saya salah, naik motor trail. Ya, itu masuk di momen tergila sebenarnya itu. Oh, itu gimana Bapak? Itu memang sudah rencana beliau dari awal. Beliau sudah pernah menyatakan keinginan untuk mengunjungi Jalan Trans Papua. Kemudian bicara bahwa dia pengen naik motor gitu. Sehingga motor itu udah kita siapkan sejak awal di Bogor untuk beliau belajar latihan dan istilahnya mencoba lah seperti itu. Mobil betulnya RI1 itu sudah ada di Bogor sejak lama. Tapi akhirnya tertunda sekian lama, dan ketika beliau ke Papua, ke Jayapura, beliau menyatakan kita jadi katanya naik motor di Wamena katanya. Itu nggak ada di rundown atau nggak ada di itinerary gitu Pak? Ada, memang sudah ada. Sudah ada, sehingga persiapan kita pun sebenarnya kan sudah cukup matang, termasuk juga yang digelar oleh Panglima TNI, Pangdam dan lain sebagainya. Cuman kan yang teknis kan kita yang awal nih kan. Dan Bapak itu baru sekali mencoba di Istana Bogor. Itu yang agak bikin saya was-wasan gitu. Nah, ini pada saat kita persiapan di Kodim Wamena itu saya bilang, Pak coba lagi sekali belajar untuk menstarter, kemudian juga muter di sekitar Kodim, cuma belum mungkin akhirnya kita berangkat ke mana, ke titik startnya untuk naik motor itu di Wamena yang waktu itu masih sangat dingin lah situ. Karena sangat dingin di Wamena itu. Dan juga rawan kan Bapak? Ya, saya ke Papua, jadi saya sangat tahu daerah itu Wamena. Kemudian kita melintasi namanya Kabupaten Lanijaya. Itu Habema itu udah perbatasan antara Lanijaya dengan Kabupaten Duga. Dan di situ sering terjadi penghadangan. Sampai kapan terjadi penghadangan. Tetapi mungkin gelar pasukan sudah tergelar di Papua, di sekitar jalan itu. Dan yang penting mungkin beliau yakin sama kita gitu, yakin beliau bahwa diawankanlah sama tentara. Tapi kita kan was-was dong. Iya, pastinya. Karena beliau, apalagi beliau baru berapa kali nyoba motor itu gitu loh. Selain situasi dari kerawanan tersebut, soal keamanan beliau ketika mencoba motor trail tersebut ya. Tapi lancar, alhamdulillah aman gitu. Dan ada satu cerita yang mungkin orang nggak tahu, bahwa saya pada saat itu juga berkomunikasi sama Satgas Kopassus sana untuk meminta si orang OPM ini yang saya tahu di sana itu untuk jangan keluar lah. Oke. Ya, itu saya buka di buku itu, saya ceritakan juga. Karena orang nggak tahu. Memang pengalaman sudah gelar, tetapi kan untuk meyakinkan hati saya bilang, karena kan ada orang Kopassus yang menggelar operasi intelijen di sana, tolong bilang sama agen kalian supaya dia jangan keluar pada hari ini. Hari yang kita Pak Jokowi mau lewat gitu kan. Pengamanan harus 100% tetap ya. Hanya ada penggalangan dari mereka, hanya mereka tetap di situ lah. Jadi nggak kemana-mana gitu. Baik. Ini 2 tahun yang penuh dengan cerita dan juga momen-momen yang tidak terlupakan sampai dituangkan dalam bentuk buku begitu ya Pak ya. Dan apakah ini juga yang menjadi modal Bapak begitu ketika saat ini menjabat sebagai Pangdam Jayakarta? Tapi tahan dulu jawabannya ya Pak Pangdam. Kita akan gali lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, One on One akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.